Rabbi Sofli Sadri Wesili Amri Wahlul Uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Saya izin menyapa teman-teman semua. Apa kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, ajaib. Emang bisa kita ajaib, Bunda Amriati? Yakin bisa. Allahu Akbar. Bahagia semuanya teman-teman di malam Jumat ini terlihat ceria semua. Ya, saya doakan teman-teman selalu dalam lindungan Allah, sehat walafiat, keluarganya bahagia, anak-anaknya soleh-solehah, mudah melunasi amanah-amanahnya. Bagi teman-teman semua yang masih ada amanah, ya, yang tidak ada amanah, bismillah, ya, makin mudah menambah dinarnya, makin mudah menambah asetnya, dan tentunya sehat dan kemudian dilimpahkan banyak keajaiban dari finansial, ya, yang sudah seperti terlihatkan kemarin itu istrinya Tiara dia datang tapi nggak datang. Ya, banyak sekali yang bertestimoni mendapatkan keajaiban finansial, ya. Nah, bagaimanakah cara untuk meraih keajaiban demi keajaiban itu? Tentunya ada caranya, karena kita harus buka perisainya. Malam ini pun kita akan merilis praktek langsung, ya, merilis luka batin barangkali ada, kemudian jeruk nipis kita, ya. Walaupun mungkin dari saya, ya, Bunda Pita, teman-teman semua yang keajaibannya itu bagikan mengalir, ya, banyak gitu, ya. Tapi yang namanya jeruk nipis itu bisa menyerang sewaktu-waktu, makanya maintenance seperti ini diperlukan sekali teman-teman, ya, untuk bisa merilis dengan mudah. Jadi rilis aja, nanti ajaibnya akan datang tiba-tiba. Nah, tidak berlama-lama nih teman-teman semua, ya, karena sudah jam 8, ya. Jadi untuk kita nanti bisa menyimak materinya, ya. Waalaikumsalam Bunda Mardiana, Masya Allah, ya. Terima kasih kehadirannya Bunda Mardiana, ya. Dengan teman-teman semua ada di sini, bismillah kita akan membooster kembali energi berlian kita dengan rutin di tiap hari. Kita booster dengan ada tahajud, ya, dan juga ada ibadah-ibadah yang lainnya, berbekal energi yang baik di dalam diri, dari pikiran kita, perasaan kita, hati nurani kita, motivation kita menjadi terjaga positif. Nah, saat ketiganya itu terjaga positif, maka apapun yang ada di luaran diri kita, saat kita batin gitu, ya, saat kita LOP, maka mudah sekali bisa tertarik ke dalam diri kita. Tetapi kadang kita juga ada lengahnya, ya, teman-teman semua, ya. Atau mungkin yang belum ajaib, kenapa sih saya kok belum ajaib, ya, atau saya ajaib sih sudah gitu, ya, tetapi kok lama, ya, saya belum dapatkan kembali. Nah, maka rilis aja nih, nanti tiba-tiba keajaiban pun hadir. Inilah materi yang malam ini akan kita simak, ya, insya Allah dengan powerful, ya, bersama Bunda Pita Nareswari Danuwinda. Tepuk tangannya. Silakan Bunda Pita. Ya, terima kasih Bunda. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabarnya teman-teman pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Apa itu magnet rezeki? Satu. Ya, alhamdulillah, innalhamdulillah, salatu wassalaman ala Muhammadin wa rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Saya doakan teman-teman yang masuk ruangan Zoom pada malam ini senantiasa sehat paripurna, anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, pasangannya pasangan yang taat dan setia, rezekinya yang memiliki sahabat di mana-mana. Amin. Dan menghajikan, umroh dan mengumrahkan, wafat husnul hatimah, masuk surga bersama dengan Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih ya teman-teman semuanya yang tadi sudah standby dari jam 7:30. Mungkin kalau untuk wilayah Indonesia Timur dan Indonesia Tengah, ya, isyaknya lebih dulu, ya. Tapi untuk wilayah Indonesia Barat itu isyaknya hampir 7:30, malah ada yang 7:30. Jadi kami agak
sedikit karena perlu persiapan untuk sholat tepat waktu dan menyiapkan ruang Zoom-nya ya. Kami mohon maaf ada ketidaktepatan waktu, mundur sedikit gitu ya. Kita biasanya RFF langsung 7:30 kita bisa opening, tapi kita mundur kurang lebih ada 40 menit atau 30 menit tadi ya. Ya teman-teman semuanya dirahmati Allah, pada malam hari ini saya mengambil tema kita rilis aja biar bisa ajaib tiba-tiba gitu, karena banyak yang japri saya gitu kan. Di pekan-pekan ini itu memang saya rasakan ya, nih mungkin teman-teman juga merasakan energi 2025 ini tidak sama dengan 2024 ya. Karena di awal tahun aja sudah banyak sekali istilahnya apa ya, lalu lalang atau energi-energi yang kurang baik berseliweran di hadapan kita, baik di medsos maupun di media televisi. Sering ditakutin, kemudian katanya ya ada virus baru yang namanya HMPV ya, yang hampir sejenis dengan COVID. Nah, sejenis dengan COVID, tapi ini katanya virusnya lebih berbahaya, katanya bisa menimbulkan pneumonia atau sakit sesak pernafasan yang menimbulkan gejalanya batuk-batuk dan lain sebagainya. Ya saya kurang paham itu. Mungkin itu istilah kedokteran. Nah katanya nih gitu, udah masuk Indonesia. Nah ini saya curiga gitu. Kok virus bisa masuk ke Indonesia? Kayaknya pesanannya udah tiba gitu. Mudah-mudahan enggak ya teman-teman, nanti kita semuanya apapun itu yang akan terjadi, katanya ada gelombang resesi, kemudian harga-harga bakalan naik lagi, nggak usah takut ya, kita punya Allah, kita punya ilmu yang luar biasa, yaitu ilmu magnet rezeki ya. Karena ilmu magnet rezeki itu ajaibnya bisa datang tiba-tiba gitu ya. Kayak saya yang kemarin banyak yang japri, Bunda kok bisa sih ya seorang pegawai kayak Bunda Vita tiba-tiba dapat tumpukan uang di meja kayak Bunda Susan gitu ya. Ya bisa aja kalau Allah yang berkehendak gitu ya. Apapun tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah berkehendak. Karena keajaiban itu batasannya adalah biiznillah, sekehendaknya Allah. Nah, bagaimana kita bisa ajaib itu adalah sekehendaknya. Tapi kehendaknya Allah itu bisa diminta. Dengan cara apa? Kita merutinkan praktek LOP-nya gitu. Dan LOP nggak sekedar LOP. Bagaimana kita bisa memadu padankan jurus-jurus yang ada sehingga dia bisa berbuah dengan keajaiban. Hanya dalam diri kita kebanyakan yang tidak mudah itu adalah menghapus kemelekatan atau tidak bisa merilis gitu ya. Yang namanya persoalan itu setiap hari pasti ada. Kayak saya ya, kayak kan ya Bunda Susan, apalagi gitu ya, perusahaannya lebih besar lagi karena ada perusahaan, karena ada jamaah, kemudian ada karyawannya juga yang harus dikelola banyak gitu ya. Dan misalnya saya setiap hari harus berhubungan dan juga banyak hal yang harus kita urusin. Tumbukan yang terjadi setiap harinya, mau nggak mau itu pasti ada gitu ya. Apalagi yang namanya amanah gitu ya, kita ditagih dengan amanah dari bank atau mungkin dari debt collector ya, setiap hari telepon, WA dan lain sebagainya, tentu membuat hati kita enggak nyaman ya. Setidak nyaman apapun teman-teman itu harus diletakkan, dirilis, dibilas, dibasuh ya, biar nggak jadi apa, terluka itu sangat tidak nyaman, sakit gitu ya. Sakitnya di sini Bun, di dalam hatiku ya, di dalam hatiku. Nanti kalau nggak selesai itu tidak bisa menjadi keajaiban ya. Sebelum saya menceritakan lebih jauh bagaimana cara merilisnya, kita akan nobar bareng-bareng ya teman-teman untuk sebuah film pendek. Ya, film pendeknya cuma durasinya hanya sekitar 10 menit ya nanti, tapi teman-teman insya Allah akan terhibur dan akan mendapatkan insight yang bagus dari sana. Oke, saya izin share screen dulu ya teman-teman semuanya. Ini sudah kelihatan ya. Toh, berita ini ku marai emosi, bikin panas. Yang saya nih. Oh iya, niki Mbak Karsono baca itu Mbak Snopo. Anu, aku ki
arepe golek kopi, nggih. gula, micin. Micin. Apa enak ya? Nggih, sekedar nggih, mangga sana kula pendetir nggih. Ya. Oh iya, anu Mbah. Niku badhe diunjuk mriki napa dibeto kondur? Engkang to. Oke, siap. Belum micin. Coba. Ya. Piro ge totale? 800 Pak. Oh iya. Ya. Oke. Siap. Matur nuwun. Di susuke. Mana Mbah. Oh, namung 200 lho. Mbok empun di kelas mawon. Weh, ngawur. 200 ya duwe. Mbah, lah kula mboten gathah. 200 kuwi aku. Hake wong cilik. Lah nggih, kula nggih wong cilik lho, Mbah. Ini ki andani. Nek duit santo kurang 200. Kan ana 100.000 bolong piro ki? Alah, Mbah niku 100.000. Waduh, 100, Mbah. Wah, akeh ya ki. Nggih kathah niku. Nanti sesuke. Mbah, ampun, kula pun mboten gadah harta melih. Ora ngono. Kan Kula pun mboten gadah. Lho. ora urusan. Pokoknya 200 keke aku sesuke. Mbah, ampun, Mbah, mboten nggih. Lah, kamu geser gitu. Agi lho, orang tua ngeyel. Oh, Dengan di samping mawon. Sampun sepo. Ya saya lupa. Ngeyel. Apa itu? Aku iki bakal sono. iki lho, aku tuku kopi, gula, micin, susuke 200 ora dikeke aku. Wah, iki. Ngono ki ya ngono. Ning aja ngono. Senajan mung 200, nek kuwi dudu nggon, kuwi jenenge. Jenenge apa, Pak? Jenenge dudu nggonmu. Wah, padha wae nek kuwi. Iso tak laporke lho, Ki. Apa ya? Itu anu tuh barangan. Arte? Hah? Pasti dong. Lah piye ya, Pak? Lah ngakui tenan kok, Bro. Wis ra disusuk tenan lagi. Lah kan iso mbok ganti karo apa ngono. Oh iya ya. Heeh, Ding. Mbah, iki susu kacang mau nggih. Kacang, Oke. 500 regane. Iki 500 kan iki. Wah, ampun iki mah. Anu niki mau jeneng 300. Teman nggih. Nang gula, Oke. iji 200. Hah? Wah, ngerti omong kacang wae. Bang gula. Ngono. Dodol ora kena. Nggih, tenan, Mbah. Kowe meh tuku apa, Pak? Dadi ngene iki. Aku rene iki meh tuku obat. Oh, kowe lara to, Pak? Ora yo ngawur. Ya iya tak kira. Meh tuku obat apa? Obat nyamuk. Oh, nyamuk itu sing Iki karo nambah raton itu ya. Iya. Cici. Iya, tadi ya. Ini emang sebelahnya gede kan payudara kan nggak simetris ya, pasti sama-sama ada yang gede ada yang kecil. Pokoknya masih gede buah melon yang kecilnya ada. Intinya mah dikasih obat, disuntik, Sampai kuwi totale terus nggak lama dia kerasa lagi gini, dikasih obat lagi sama aku suntik udah enakan. Terus kata aku kompres aja pakai air panas, jangan anget, kuku agak panas pakai garam. 2 hari Ini suaranya. Lah aku duwe meng kuwi ya Ki. petang aku 100, Pak. Iki ning petang aku wis kurang 100. Awak dhewe iki kanca to Ki. 100 masuk sedih masalah. Nang ngene iki carane iki tenan. Aku kan ya dodolan ke kancan iki kancan. Dodolan ya dodolan, Pak. Mbok tenang Ki, ora duwe receh, tenang. Mbok sumpah. Udah wis. Pokoknya tapi aku tenan, Pak. Iki tetep kudu bayar 100 Wis ini lagi kowe tak kei tebak-tebakan. Apa? Apa bedane boyo karo cak? Boyo karo cecak. Aku ngerti. Apa?
yang cecak kuwi ya, uripe kuwi ning tembok. Nek boyo kuwi uripe ning kutho. Maksudku kuwi. Gitu. Tuh. Terus apa Pak? Nek boyo kuwi iso nguntal cecak. Tapi nek cecak ki sampai kapanpun ora bakal iso nguntal boyo. Oh, iya. Nah, Pep gojekanmu kok ya receh kok ngono iki. Lah ya kuwi receh, nambah kuranganku. Aduh. Pep. Wah. Jan. Uang kok ya padha kabeh kaya ngono gitu. Mentale doang biar piye negarane arep maju nek ngene iki. Gusti. Dong ngebon kabeh. Jane carane ya ming ukut iki warungku iki. Iya. Ya, bagaimana ayah bunda sudah disaksikan filmnya? Ya. Selesai jelas tadi filmnya jelas lancar atau putus-putus? Lancar Jelas ya, Bunda? semua, lancar. Nah, dari film pendek tadi apa insight yang ayah bunda dapatkan? Itu adalah bagaimana persoalan receh ya. Setiap hari kita mendapatkan persoalan yang receh yang kadang-kadang kita nggak bisa melepaskan kemelekatan itu, ya kan? Cuma perkara uang 200, perkara uang 100 rupiah gitu ya, bisa menjadi sebuah persoalan yang besar, merembet kemana-mana. Dan akibatnya yang akan terjadi adalah kita tidak bisa ajaib gitu ya ayah bunda. Pernah mengalami kejadian-kejadian yang demikian? Ketika kita belanja yang di warung tapi kita nggak ridho dapat kembalian permen. Ibu-ibu pasti pernah ngalamin ya. Apalagi kalau belanjanya di minimarket gitu ya. Nanti mbak kasirnya bilang kayak gini, "Ibu, yang 300 diikhlaskan buat donasi aja mau?" Kadang seperti itu. Sering? Coba responnya teman-teman. Sering? Itu ibu-ibu? Sering. Ya, kadang-kadang kita tidak ikhlas. Ya. Kadang-kadang ikhlas atau nggak ikhlas, tiba-tiba kasirnya bilang, "Ibu nggak ada kembaliannya 300 ya, ini buat donasi ya di Alfamart apa Indomaret gitu ya." Sering gitu ya. Negara kita bisa maju kalau mentalnya ambiar semuanya ya, mentalnya ambiar. Memang rata-rata yang kita perhatikan di sini bahwa banyak hal yang terjadi di negara ini dimulai dari mental-mental yang ambiar itu. Entah kasus apapun yang terjadi, banyak di antara kita secara sadar nggak sadar terbawa arus, karena memang yang terjadi seperti itu gitu. Ketika ada orang yang korupsi, kita ikut-ikutan menghujat. Nah, dalam ilmu rahasia magnet rezeki, Pak Nas tidak pernah mengajarkan itu. Kan? Ketika ada orang yang tidak baik di hadapan kita, maka respon yang harus kita lakukan apa gitu? Tetap bilang apa teman-teman? Wow, keren gitu ya. Pokoknya wow keren semuanya gitu. Karena apa? Tidak bagus apapun sebuah keadaan itu harus kita terima gitu. Nah, bagaimana cara menerima keadaan-keadaan tersebut supaya bisa berbuah menjadi keajaiban secara tiba-tiba? Nah, ini tips-tipsnya ya teman-teman. Yang pertama adalah ikhlas dan pasrah, tetapi bukan menyerah. Ya, kita harus melepaskan, berlatih melepas rasa khawatir. Umpamanya kayak gini. Ada sebuah keadaan yang sering saya dicurhatin gitu, ada banyak yang japri, "Bunda, bagaimana saya harus melepaskan rasa khawatir ketika mertua saya suka ngomel-ngomel gitu, kemudian adik saya selalu minta uang, saya selalu khawatir akan hal itu, saya tidak nyaman dengan hal itu." Saya bilang, "Bunda tenang," gitu kan. Kalau Bunda tidak bisa tenang, maka yang dilepaskan energinya Bunda adalah menarik ketidakbaikan yang lain. Karena Bunda semakin khawatirnya kita, maka kita akan semakin menambah persoalan yang sedang kita hadapi sekarang. Tetapi manakala kita berhasil melepaskan rasa khawatir itu, maka teman-teman akan mendapatkan pertolongan. Gitu. Ini yang harus kita ingat-ingat. Maka bagaimana caranya? Lakukan afirmasi seketika.
Ya kan? Ketika teman-teman mendapatkan persoalan tumbukan apapun, dan misalnya dimarahin gurunya, atau mungkin gurunya bikin murid tidak nyaman gitu. Kamu ini kan murid, kamu tidak ada hak ya. Kamu tidak ada hak mengatur-ngatur guru, atau tidak ada hak untuk ngomongin apa yang sedang bapak guru buat gitu. Ini adalah proyek IPA, ini adalah proyek IPS gitu kan. Maka yang saya ingin ajarkan kepada kamu adalah jangan ngaku-ngaku bahwa proyek ini adalah ciptaan kamu, misalnya seperti itu gitu. Ya. Ada rasa marah padahal proyek IPA-nya itu saya yang mendesain gitu. Pak Guru, saya kan yang awalnya memberikan ide ini, tapi kenapa Pak Guru tidak menyebutkan nama saya gitu. Saya yang membuat di proyek ini. Nah, kenapa saya tidak dilibatkan, namanya tidak dicantumkan, padahal saya ikut serta dalam membuat proyeknya loh Pak Guru gitu. Dan akhirnya apa? Menjadi sebuah kemelekatan, tidak bisa memaafkan gurunya. Ya, walau bagaimanapun kondisinya, terima gitu, terima sebuah keadaan ini dengan rasa nyaman dan lapang dada seketika. Caranya selain wow keren seperti apa? Ya, wow keren itu pernah dibilang Ustadz Nasrul berkali-kali, wow keren itu adalah sebuah sambungan gitu dari kata-kata thayyibahnya Allah. Bisa alhamdulillah, masya Allah gitu kan. Kemudian bisa Allahu Akbar, subhanallah dan lain sebagainya. Tapi dirangkum menjadi sebuah kata wow keren. Wow keren di bibir, tapi di sininya harus senantiasa untuk memuji Allah. Caranya bagaimana? Afirmasi seketika. Saya serahkan masalah ini, saya serahkan persoalan ini kepada Allah, dan saya percaya solusi terbaik akan datang. Ketika terjadi tumpukan seperti itu teman-teman, kadang-kadang tidak mudah untuk mengingat itu. Ya, termasuk saya pribadi gitu kan. Ketika ada persoalan yang hadir di depan mata gitu, tidak nyaman banget. Ya Allah, saya kok berjumpa orang seperti ini ya gitu kan. Rasanya kepala nggak enak banget gitu, nggak nyaman juga di hati karena energinya nggak selaras. Hatinya berdegup kencang, tuk ya, berdebar dengan sangat keras karena bertemu dengan orang yang memancarkan energi tidak positif gitu. Akhirnya apa? Kita ketarik gitu. Kita ketarik ke kuantumnya mereka. Nah, di saat tarikan itulah harusnya kita punya filter untuk membatasi diri dan membedakan diri bahwa kita adalah seorang pribadi magnet rezeki. Jangan balik lagi ke setelan pabrik awal. Artinya apa? Ketika berhadapan dengan orang-orang yang bikin tidak nyaman, maafkan seketika dengan ucapan afirmasi ini. Saya serahkan persoalan ini kepada Allah dan saya percaya solusi yang terbaik akan datang. Udah senyum aja, wow keren gitu. Nah, pertanyaannya adalah seberapa sering teman-teman melakukan hal ini? Sudah sering apa belum? Boleh diketik. Sehari berapa kali kalau ketemu dengan orang yang tidak nyaman? Ya, berapa kali teman-teman kalau ketemu dengan orang-orang yang tidak nyaman, teman-teman kemudian seketika bisa merilis. Itu saya mengucapkan wow keren, tetapi di hati juga sudah nyaman, pulang bahagia bahwa benar-benar memaafkan mereka. Sudah apa belum? Ya. Seberapa sering itu? Saya pengen ngecek gitu ya. Apakah teman-teman langsung bisa atau teman-teman butuh waktu 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 1 bulan untuk memaafkan orang yang membuat teman-teman tidak nyaman tersebut. Gitu. Boleh jadi itu suami sendiri, boleh jadi itu anak sendiri, boleh jadi itu adalah teman-teman kita sendiri, bahkan guru kita. Boleh jadi itu bisa membuat kita tidak nyaman. Mungkin saya yang membuat teman-teman tidak nyaman. Mungkin Bunda Susan yang membuat teman-teman tidak nyaman. Bisakah teman-teman merilis itu seketika? Gitu. Sambil mendoakan, memuliakan, membahagiakan orang yang membuat kita tidak nyaman dengan doa kickback yang terbaik dari teman-teman semuanya. Sudah seberapa sering dilakukan? Ya, masih jarang-jarang. Oke, nggak apa-apa. Gitu. Nanti kita cek bareng-bareng. Oke? Nah, sambil diketik-ketik ya, seberapa seringnya ya. Nah, kita lanjut. Kemudian, ya, bisakah kita bersyukur di tengah persoalan yang kita dapatkan? Bagaimana caranya? Fokus pada hal-hal yang sudah kita miliki sekarang, ya. Karena rasa syukur itu bisa membuka energi positif yang dapat menarik keberuntungan. Misalnya seperti ini, saya punya dosen galak. Ya. Dosen saya bikin saya tidak nyaman. Dosen kan guru saya ya, dia mengajari saya ilmu pendidikan nilai. Ketika bahasa saya yang saya ucapkan tidak selaras dengan apa maunya Pak dosen, gitu. Yang terjadi adalah, kamu kok ngomongnya begini, saya maunya kamu begini. Tapi Pak, saya bisanya seperti ini kemampuan yang saya miliki, saya bilang seperti itu kan. Saya berargumentasi. Nah, beliau bilang tidak gitu. Pokoknya harus dirubah menjadi seperti apa mau saya. Ya sudah, wow keren gitu kan.
awal mula yang terjadi tumbukan adalah pasti ada rasa tidak bisa menerima. Ya, kan tidak bisa menerima. Mungkin ya ada yang bisa langsung ya sudahlah memang saya yang salah. Tapi boleh jadi banyak yang tidak bisa menerima langsung seperti itu. Nah, kalau kita bisa menerima, ya sudah saya yang salah, mungkin dia yang benar. Mungkin Allah menurunkan persoalan ini supaya saya lebih bersabar. Nanti teman-teman bisa mendapatkan doanya Allah. Seketika, ketika terjadi tumbukan yang pertama langsung sabar. Tetapi kalau belum bisa langsung sabar, ada jeda beberapa menit kemudian, 1 jam kemudian. Tapi teman-teman bisa merilis, melupakan itu, memaafkan orang yang membuat kita tidak nyaman. Teman-teman masih tetap mendapatkan doa yang terbaik. Teman-teman semakin banyak mengeluh, kemudian teman-teman marah-marah. Akhirnya apa? Saya merasa benar, Bapak itu yang salah. Yang jadi apa? Sakit kepala, teman-teman. Benar. Ketika terjadi tumbukan sakit kepala, nanti teman-teman akan pusing, rasanya melekat di sini, nggak selesai-selesai. Tidak bisa merilis itu, tidak bisa melepas itu. Gitu. Nah, lalu apa Bunda? Apa yang harus saya lakukan supaya saya cepat merilis persoalan? Lakukan tambahan. Ya, ketika terjadi tank, kemudian belum bisa ikhlas, belum bisa pasrah, gitu kan? Belum bisa ikhlas, belum bisa pasrah, maka tambahi dengan berbuat kebaikan. Ya kan? Ikhlas, pasrah, tapi bukan menyerah. Ya, artinya bagaimana? Ketika kita ikhlas, ikhlas itu akan perasaan memberi ya. Ya, perasaan memberi itu namanya perasaan ikhlas. Memberikan apa? Memberikan kemampuan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kita sudah memberi tapi kita tidak menerima hal yang sama, umpan balik yang sama, maka kita harus ridho. Ya. Kemudian kita pasrahkan kepada Allah. Ya Allah, kenapa saya mendapatkan persoalan yang seperti ini? Gitu. Tapi bukan berarti kita harus menyerah. Ya, kemudian saya mendapatkan dosa yang galak, dibimbing nggak selesai-selesai. Saya menyerah, saya nggak mau ketemu Bapak itu lagi. Jangan, jadi ya jangan. Ya, lakukan tambahan dengan berbuat kebaikan kalau mau menjadikan rezeki ajaib tiba-tiba. Ya, saya mendapatkan uang di atas media karena saya lakukan perbuatan-perbuatan yang belum pernah saya lakukan, misalnya gitu kan. Padahal saya bimbingan tesisnya masih salah-salah misalnya ya, penulisannya masih belum tepat, tapi saya membimbing teman saya yang lain. Nah, mereka bertanya, "Kamu kemarin ketemu Bapak itu ya?" Ya. Apa yang beliau katakan? Saya kasih tahu semuanya. Beliau bilang begini. Kalau kamu mau maju, kamu harus begini gitu. Akhirnya teman saya maju benar, meskipun saya maju waktu itu enggak benar gitu. Ya udah, ini yang bisa saya lakukan, perbuatan kebaikan yang bisa saya lakukan. Mungkin ini bisa menebus ketidaktepatan saya di masa lalu. Gitu. Saya membantu orang lain, ya. Meskipun saya sedang capek menulis ya, buat diri saya sendiri, tetapi saya terus berbuat kebaikan. Saya tidak memikirkan bagaimana saya nanti akan ajaib itu bagaimana, tapi saya terus saja saya berbuat baik supaya Allah itu ridho, gitu. Supaya Allah itu ridho, ya berikan bentuk waktu, tenaga, materi, ya apa saja yang bisa teman-teman lakukan. Dan selalu percaya bahwa kebaikan itu bisa kembali dengan cara yang tidak terduga. Ya, apa yang saya share kemarin adalah sebuah cara yang tidak terduga sama sekali. Meskipun saya kepikiran saya ingin uang di atas meja gitu. Tapi saya tidak tahu bagaimana caranya. Tiba-tiba teman saya foto, ini hak kamu gitu. Bener, itu buat saya uangnya. Iya bener gitu. Ada yang banyak teman-teman tanya gimana caranya. Bisa. Gajian berkali-kali itu bisa untuk seorang pegawai kalau mau, dengan batasan biiznillah ya. Maka ketika teman-teman ingin keajaiban yang tiba-tiba, maka berbuat baiklah ya. Sharing kepada orang lain tulus gitu. Misalnya membantu ya orang lain, mengenalkan RFFLOP buat orang lain, itu sudah perbuatan baik. Ayo dong masuk RFFLOP, saya kenalin Bunda Arta. Wah, bayarnya kan buat kebaikan kamu. Nah, ceritakan kebaikan apa yang sudah teman-teman pernah dapatkan di RFFLOP. Kalaupun belum pernah mendapat keajaiban yang besar, teman-teman bisa menceritakan bahwa di RFFLOP kita bisa tenang, hatinya nyaman karena ada komunitas positif, karena ada Bunda Arta yang akan menguatkan dan memotivasi. Ceritakan itu, lakukan itu, tulus ya. Jadi jangan nanti saya berharap apa ya dari Bunda Arta, kan nanti Allah yang akan bayar gitu kan.
Allah akan kembalikan dengan rezeki yang tidak terduga dan tidak akan pernah teman-teman sangka-sangka. Tapi jangan terlalu berharap kapan datangnya. Bisa cepat, bisa 1 bulan, bisa 1 minggu, bisa 1 hari kayak saya gitu. Semuanya itu memungkinkan. Kalau teman-teman benar-benar mau tulus melakukan pengorbanan, baik dalam bentuk tenaga, waktu maupun materi. Materi itu meskipun hanya materinya semangkuk nasi atau 1 kotak MR box 15.000 tapi dirutinkan. Ya kalau teman-teman tulus pasti Allah akan melihat itu. Ya. Kemudian apalagi? Fokuslah selalu pada solusi bukan sama persoalan. Ya. Karena mengkonsumsi pikiran yang tidak positif akan menguras energi yang kita miliki. Ya, sebab ya energi positif itu besarannya tidak sama dengan energi negatif yang ada di alam semesta. Bagaimana teman-teman di awal tahun sudah ditakut-takuti akan ada virus yang namanya HMPV, gitu kan. Akan ada yang namanya gelombang resesi dan PHK besar-besaran. Udah ditakut-takutin duluan, gitu kan. Ya kan? Kalau sudah ditakut-takutin duluan, energinya kan pasti negatif, khawatir. Jeruk nipis lagi gitu kan, akhirnya nanti jadi sariawan lagi, akhirnya kita nggak bisa melihat bercermin kekurangan diri kita apa. Yang bisa kita lihat adalah ketidaktepatan orang lain, salahnya presiden, salahnya yang milih nyoblos dulu, kenapa memilihnya dia, padahal belum tentu kalau presidennya bukan Bapak A gitu kan, belum tentu Bapak B bagus, belum tentu Bapak C bagus, ya kan. Karena semua yang sudah terjadi di muka bumi ini sudah sekehendaknya Allah gitu. Hindari overthinking, hindari pemikiran yang berlebihan. Karena pemikiran yang berlebihan dan dilakukan secara berulang-ulang, alih-alih kita mendapatkan energi keajaiban, yang akan kita dapatkan adalah energi yang kurang positif. Dan pada akhirnya kita tidak pandai untuk melihat solusi, tidak pandai untuk bersyukur, tidak pandai untuk melihat apa yang harus saya lakukan di balik peristiwa ini, hikmahnya apa, gitu. Maka janganlah fokus pada persoalannya. Aduh, mertuaku galak. Aduh, bojoku, suamiku kok ngasih ya nafkahnya sedikit, kurang deh buat bulanan. Jangan seperti itu. Maka yang harus kita pikirkan adalah bagaimana mencari solusi. Solusi apa? Solusi pertolongan Allahnya. Gitu. Ya. Lalu bagaimana, Bunda? Nah, ini mind map-nya. Mind map-nya adalah yang pertama dengan melakukan zikir dan LOP ketika ada persoalan. Yang harus kita lakukan pertama ketika ada persoalan adalah kita rileks. Nggak usah kepikiran terus-menerus melekat, terus-menerus nggak dimaafkan, terus-menerus. Nanti lama-lama batinnya akan terluka, sakit, kecewa, marah, dendam. Karena orangnya itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Apa yang harus kita lakukan? Mengambil jeda, teman-teman. Supaya kita bisa relaks itu kita harus ambil jeda. Jeda itu istirahat dulu, tarik diri dulu, gitu ya. Menyendiri dulu. Nggak harus berhadapan dengan orang-orang yang negatif mulu. Kita bukan persoalan, masuk doa. Banyakin istighfarnya. Istighfar berapa kali? Ada 1000 kali boleh, 100 kali enggak. Banyakin. Nah, istighfar yang terbaik yang bisa teman-teman lakukan. Kalau dengan istighfar belum tenang ya. Ambil air wudhu ya, karena wudhu itu memadamkan bara api apa yang ada di dalam diri. Kita bisa untuk mengambil energi vibrasi positifnya Al-Quran itu. Energi vibrasi positifnya Al-Quran itu dengan dibaca. Ya, kalaupun tidak dibaca, teman-teman sudah tahu ilmu Garputala, silahkan tunjuk satu ayatnya, kemudian getarkan di situ, zikirkan terus, LOP-kan terus. Tapi ingat, LOP syaratnya jangan melekat. TSL, terima, syukuri, lepaskan. Saya ingat ini ya, lepaskan persoalan enggak baiknya, tapi mintalah persoalan baiknya, tapi jangan terlalu melekat. Saya ingin uang di meja sebesar segini, ya Allah besok. Jangan maksa gitu ya. Nggak boleh maksa kita sama Allah gitu ya. Lalu selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Visualisasi energi ya, visualisasi energi prasangkanya rezeki itu teman-teman mau bagaimana? Visualisasi rezeki gitu. Seperti saya tadi visualisasi rezekinya, ya Allah nggak nyaman banget. Saya terima, saya syukuri, saya dapatkan ini. Saya ingin rezeki uang.
dapat deh gitu. Dan hindari prasangka gitu. Hindari prasangka bagaimana? Terutama prasangka kepada Allahnya dulu. Ya, berhenti mengeluh, gantikan dengan pikiran yang positif ya. Pikiran-pikiran kita dan doa-doa kita itu adalah pengaruh dari ya hati rasa. Bayangkan, seolah-olah persoalan kita udah selesai, kemudian bapaknya gitu, saya membayangkan guru saya ramah, menerima ya, dan mendapatkan apa yang saya inginkan di ACC gitu. Saya dapat itu semuanya. Alhamdulillah di pertemuan berikutnya saya dapat itu semuanya. Ya, karena saya melakukan langkah-langkah tadi, visualisasi yang nyata gitu. Saya bayangkan beliau ramah, tersenyum gitu kan, komunikasi dengan saya baik, terus kemudian menasihati saya dengan baik, memberikan pengajaran-pengajaran yang baik gitu kan. Menanamkan keyakinan di dalam pikiran bawah sadar kita bahwa kita akan ajaib. Tapi langkah-langkahnya itu benar-benar dipraktekkan, benar-benar diikuti. Jangan hanya apa iya ya, kayaknya saya nggak bisa deh kayak gitu deh gitu. Itu nggak akan berhasil, apalagi nggak ditambah dengan ikut Zoom live ya, tidak melihat tayangan YouTube-nya. Akibatnya apa ya, pasti keluar gitu kan, karena nggak pernah nge-Zoom, nggak lihat YouTube. Manfaatnya apa sih saya di grup RFFL itu? Saya bingung deh gitu kan, karena nggak mengikuti. Kalau nggak mengikuti ya tentu nggak akan bisa gitu. Bagaimana kita bisa mendapatkan itu? Dengan cara bersungguh-sungguh. Hilangkan prasangka sama guru kita gitu. Pokoknya sangka baik gitu. Meskipun dia guru kita ngata-ngatain kita deh gitu. Itu ya begini. Ya udah diterima aja. Mungkin Allah yang berkata demikian karena memang kita harus banyak belajar. Ya, mungkin ada persoalan dari anak bahwa kita harus banyak bersabar. Ya, bersabar sama anak itu. Kenapa anak saya rewel, nggak mau patuh? Kan? Misalnya ya Bu, ya bunda-bunda ini psikologi anaknya. Seorang anak rewel, seorang anak nggak patuh ya, kepada ibunya, terutama kepada ibunya, itu karena dia mencari perhatian dari ibunya. Kenapa anak kok mudah rewel kepada ibu? Karena dia seorang anak, perasaan seorang anak maupun dia masih anak-anak masih kecil, mau remaja, mau dia udah dewasa sekalipun, ya, bagi anak-anak tempat berpulang yang terbaik untuk menyandarkan hati dan emosi mereka adalah ibunya, gitu. Jadi seorang ibu itu ketika ada anak yang mengeluh, ketika ada anak yang nangis di depan, ketika ada anaknya yang minta ini itu, gitu, kok bikin ibunya merasa aduh ini anak rewel ribet banget deh, maunya apa dia minta-minta terus sama ibu, gitu kan? Kenapa nggak sama ayah? Sebenarnya dia mengungkapkan ekspresi emosi bahwa dia itu sangat-sangat menghargai dan menyayangi ibunya. Gitu. Karena rumah berpulang yang paling nyaman adalah ibunya. Maka berbanggalah, wahai bunda-bunda, ketika anak mengeluh kepada kita. Yang perlu kita lakukan pertama adalah apa? Dirangkul, ya, didekap anaknya. Mau usia berapapun itu. Minimal dekapan kehangatan yang harus dia rasakan gitu, bahwa ibunya ada selalu buat dia 1 menit aja gitu, kemudian dia bisa menenangkan diri. Itu karena apa? Rasa kasih sayang dari ibunya ya. Beda dengan bapak, karena ibaratnya ibu itu adalah bumi tanah tempat dia tumbuh, sedangkan bapak adalah langit yang memberikan curahan air hujan gitu ya. Jadi ibu-ibu ya, bunda-bunda, kalau ada anaknya yang rewel, nangis gitu, tenangkan gitu. Yang perlu ditenangkan selain anaknya adalah ibunya juga, bahwa yakin dan percaya bahwa ini anak-anak benar-benar menyayangi saya, makanya dia aleman gitu kan. Dia bilang makanya dia manja gitu kan. Ya sudahlah, saya terima ini gitu ya. Ambil kan anak itu pelan-pelan, ada waktu dan jeda gitu untuk menenangkan anak tersebut gitu. Ya divisualisasikan juga bahwa nanti anaknya tidak rewel, anaknya akan mandiri, anaknya akan bahagia gitu. Jangan mengeluh gitu. Jangan pernah mengucapkan perkataan-perkataan yang tidak baik, apalagi sama seorang anak, sekalipun anak itu sudah dewasa. Ya, karena pikiran yang positif akan membawa dampak positif keajaiban, bukan hanya untuk diri kita sendiri, untuk anak-anak kita juga ya. Kata-kata bunda, kata-kata seorang ibu kepada anaknya itu akan menjadi doa yang sangat-sangat berpengaruh untuk kesuksesan mereka di kemudian hari. Lalu apalagi yang berikutnya supaya kita mudah merilis persoalan agar dapat ajaibnya gitu. Sedekah dengan niat yang tulus. Do it, lakukanlah. Forget it, karena saya sudah sama Bunda Arta tiap minggu
500 ribu, 500 ribu. Udah 2 tahun saya mengikuti tiap Jumat 500 ribu, terus dihitung-hitung saya udah sedekah sekian juta gitu. Jangan gitu, forget, lupakan itu. Ya, release, forget, forgive, smile for it, senyum aja gitu ya. Udah, apa yang sudah kita lakukan gitu kan, ibaratnya menanam benih gitu. Benihnya disebar, sebar. Tanaman kita tumbuh subur gitu dengan benih yang kita sebarkan tersebut. Ya kan, semakin kita banyak menyebarkan benih kebaikan, sedekah gitu kan, di banyak titik, berarti kita sudah menyebarkan tanaman-tanaman, pohon-pohon keajaiban. Dan nanti suatu hari nanti pasti teman-teman akan tinggal petik aja gitu buah-buah keajaiban itu. Gampang kok, di mana rezeki kita punya pohon uang gitu kan, tinggal dirobohkan, digoyang aja udah jatuh. Caranya bagaimana? Cuma bikin aja tim. Saya mau uang di meja, kan? Saya mau jualan dinarnya laris. Saya mau ini, saya mau itu. Nah, lakukan sebelum minta ini itu. Prakteknya dibagusin dulu. Salah satunya apa? Dengan sedekah ini gitu. Nah, besok Jumat, nah silahkan mau MR box berapa dirutinkan gitu ya. Daripada saya udah donasi Bun tahun lalu 500. Tahun ini enggak dulu deh, nanti saya donasi tahun depannya lagi gitu. Ya, namanya sedekah yang bolong-bolong. Lebih baik 15 ribu tapi rutin tiap minggu daripada ya 50 ribu bulan Januari, nanti 50 ribu lagi bulan Juni, 50 ribu lagi Desember. Kalau makanan bolong-bolong gimana? Kita makan sehari 3 kali tapi kita lupa nggak makan. Senin makan, nanti Selasa nggak usah makan. Nah, bisa nggak? Nggak bisa teman-teman. Ya. Tidak bisa, maka kita harus melakukan hal yang terbaik. Sedekah itu makanan hati loh teman-teman. Maka misalkan apa yang teman-teman amalkan juga bisa lebih dari Bunda Susan. Amalannya Bunda Susan lengkap, dari bangun tidur sampai tidur lagi gitu kan. Bahkan tidur sehari pun hanya 2 atau 3 jam kalau teman-teman mau tahu gitu. Saya belum bisa. Nah, kalau teman-teman mau sesukses Bunda Susan gitu ya, rezekinya sebanyak Bunda Susan, lakukan apa yang Bunda Susan lakukan. Tidurnya 2 jam, tidurnya 3 jam, ya kan. Kemudian kalau ada makanan gitu segera dibagikan kepada orang lain. Itu kalau teman-teman mau sukses kayak Bunda Susan, gak hanya sekedar self talk, afirmasi, ya Allah saya udah pakai afirmasinya Bunda Susan, uang masuk ke rekening tapi kok belum dapet ya. Nah, kalau teman-teman ada kata belum dapet ya, itu ada prasangka yang gak baik. Ketika ada prasangka secuil saja yang tidak mengajarkan sebagai energi positif, maka itu akan tidak membawa keberhasilan kepada keajaiban. Ya, makanya pikiran itu harus nantiasa dijaga, apalagi sama orang lain, apalagi sama gurunya gitu kan. Seketika tumbukan yang nggak nyaman terjadi, maafkan, doakan. Inilah yang dinamakan dengan release gitu ya, teman-teman semuanya. Ya, apa lagi yang harus saya lakukan? Tetap bertindak nyata. Bertindak nyata itu apa? Ya, jangan hanya berharap spiritual, ya Allah doa terus di atas saja dah. Tapi teman-teman nggak mau gerak, kan hanya sekedar nge-share tulisan pagi saya, gitu. Teman-teman nggak mau. Tanya nanti saya udah berdoa kan nanti saya ajaib. Ya nggak bisa juga seperti itu. Tetap harus ada tindakan-tindakan yang nyata yang bikin Allah ridha dan bikin Allah suka. Karena keajaiban itu tiba-tiba, kita nggak bisa tahu kapan waktu, tanggal, ya jamnya. Pokoknya yang penting teman-teman lakukan usaha yang terbaik ya. Kalau teman-teman pengen rezeki atau peluang usaha, maka perbanyak mencari informasi, jalin silaturahmi gitu kan. Kenal ini, kenal itu, tanya sini, tanya situ, gitu. Silahkan. Kemudian percaya aja sama Allah gitu, bahwa Allah yang akan memberikan yang terbaik buat diri kita. Jangan terburu-buru atau jangan memaksa Allah gitu ya. Tapi tetap optimis dan sabar. Ya Allah kapan? Ya Allah kapan? Jangan ditanyain dulu, jangan. Tapi ditaruh dulu, ya Allah sekehendakmu, ya Allah sekehendakmu, ya Allah bismillah ridhomu, ya Allah ridhomu. Gitu. Optimis aja bakal dikasih. Gitu. Yang saya nggak punya uang, ya Allah saya butuh bayar amanah besok. Sholat taubat dibanyakin. Buka perisai, positive thinking, bersyukur. Sehari 3 ya, cari 3 sebelum tidur minimal. Kalau saya yang pernah saya ajarkan waktu itu 5-10 hal yang harus kita syukuri setiap hari di atas peristiwa-peristiwa yang kita hadapi setiap hari.
Ketemu dosen galak, apa yang harus kita syukuri? Ketemu mang sayur, apa yang harus kita syukuri? Ketemu suami, apa yang harus kita syukuri? Ya, syukuri, syukuri, dan syukuri apa saja. Ketika kita bersyukur, maka nikmat insya Allah akan bertambah. Gitu ya teman-teman, paham ya? Terima kasih. Nah, habis ini nanti kita akan riadoh bareng-bareng, membaca Al-Waqiah bareng-bareng. Nah, setelah itu nanti ya teman-teman semuanya, kita ada sesi tanya jawab juga ya. Kemudian saya juga ingin mengingatkan, ini Bunda Susan kebental ya. Ya, apakah Bunda Susan kebental? Halo, Assalamualaikum Bunda Susan. Waalaikumsalam. Tak kira kebental Bunda. Menyimak. Iya, alhamdulillah. Materinya sudah selesai Bunda. Kita tinggal membaca Al-Waqiahnya bareng-bareng. Alhamdulillah. Barangkali ada sesi tanya jawab setelah kita membaca Al-Waqiahnya, gitu ya. Ya. Teman-teman, dan tempat saya kembalikan kepada Bunda Susan Arkanisa. Bersiap-siap kita akan riadoh malam ini. Barangkali ada yang batal wudhu, silahkan bisa untuk wudhu lagi. Monggo Bunda Susan. Terima kasih Bunda Pita, materinya luar biasa, termasuknya adalah untuk membahas kembali bagaimana cara release, forget, forgive ya, karena data ya, atau cara atau juga langkah gitu ya, langkah agar kita mudah meraih keajaiban, yaitu merilis dari luka batin yang mungkin sempat masuk ya, mungkin sempat masuk ada di pikiran kita kan, data-datanya yang setiap hari ada gitu ya. Nah, Allah kan tidak memberikan kejadian itu menyenangkan terus ya, kemudian membahagiakan selalu, kan tidak ya. Kadang ada tumbukannya, kadang ada ketidaknyamanannya gitu. Untuk apa sih? Untuk mengingatkan kembali bahwa kita itu perlu Allah, kita perlu untuk mendekat kembali kepada Allah. Nah, yang pada intinya adalah Bapak Ibu semua, kenapa jeruk nipis itu sempat kita alami lagi gitu ya. Kayak kemarin saya sempat terjeruk nipisi oleh adanya kejadian ya, ada di rumah saya sebenarnya, bukan dengan keluarga saya, suami atau anak-anak bukan gitu ya, tetapi dengan karyawan lah seperti itu ya, yang saya tanyakan ada beberapa barang kok tidak diketemukan gitu ya, dan ternyata tidak direspon baik ya, kemudian menjadi ada seperti sariawan hati gitu ya. Nah, kuncinya adalah kita jangan sampai untuk mengizinkan gitu ya, mengizinkan kejadian-kejadian tidak nyaman itu masuk ya, masuk lebih dalam di dalam pikiran sampai bawah sadar kita. Jangan izinkan. Nah, kadang kita itu terlupa ya Bapak Ibu ya, terlupa atau kayak proses dengan sendirinya gitu ya. Apalagi kita sampaikan kepada orang-orang. Nah, nanti detoknya itu tidak mudah selesai Bapak Ibu. Baiknya adalah langsung untuk diri kita, langsung kepada Allah saja, dirilis ya. Mungkin perlu bicara ya dengan suami, mungkin ya seperti itu ya, dengan pasangan hidup gitu ya, atau dengan orang yang dipercaya, tapi kadarnya 10% saja, jangan kebanyakan gitu ya. Kalau kebanyakan nanti menjadi seperti memanggil Bapak Ibu, memanggil peristiwa itu hadir lagi gitu ya, atau peristiwa yang senada datang kembali. Nah, ini yang tidak kita inginkan gitu ya Bapak Ibu. Ini saya sampaikan adalah saya belajar kembali juga, dan apabila Bapak Ibu bisa mencermatinya gitu ya, oh iya ya seperti itu, ternyata kita itu sebenarnya adalah pengendali pikiran kita, bukan kita yang dikendalikan oleh pikiran, tapi diri kita sendirilah yang mengendalikan pikiran kita. Agar apa? Agar selalu tenang gitu ya. Nah, pada kejadian yang terakhir kemarin, sampai saya nggak punya ini ya, nggak punya ART ya, nggak punya asisten di rumah tangga 1 hari gitu ya. Alhamdulillah saya tangani dengan tenang gitu ya, bahkan harus ke Pekalongan ketemu Bu Pita, ngurus Kamawa gitu ya. Ya udah saya jalani semua gitu ya, dari jam 3 pagi ya sampai dengan jam 1 bahkan jam 3 gitu ya, belum sempat istirahat. Alhamdulillah strong gitu ya, dengan praktek-praktek ilmu magnet rezeki. Tentunya tidak satu jurus ya teman-teman ya, tapi beberapa jurus. Nah, yang saya rasakan powerful ya teman-teman semua ya, yang saya rasakan powerful untuk mengusir dari sariawan hati, kalau yang saya sendiri rasakan adalah karena ini sudah menjadi habit ya, bisa jadi ya. Jadi saya sangat disembuhkan dengan ada metode seperti ini, Quranic vibration
ya. Makanya membacanya dengan jahar, semangat, sungguh-sungguh itu adalah untuk sarana kita, ikhtiar kita memasukkan ada data-data baik dari pikiran sadar menuju ke bawah sadar sampai masuk ke motivation kita. Nah, biasanya setelahnya kita kayak langsung melupakan gitu dan kemudian bisa memaafkan karena kuncinya adalah kita untuk bisa menerima keadaan dan memaafkan situasi itu. Lalu nanti kita bisa tersenyum bahagia. Nah, saat tersenyum bahagia itu kita bisa membayangkan hal-hal baik yang kita inginkan. Tetapi kalau masih ada terserang, ya ada jeruk nipis, ada sariawan hati, memang belum bisa membayangkan hal yang baik. Makanya untuk kita perlu energi langitan seperti ini ya untuk Bapak Ibu memberikan data yang terbaik ya, data nasihat-nasihat Allah, Al-Quran yang kita download dengan melalui Quranic Vibration seperti ini nanti menjadikan datanya itu kayak positifnya meluber-luber Bapak Ibu. Nah setelah itu menjadi enteng, rilis seperti itu ya. Nah ini kan metodenya berjamaah. Kalau misalnya Bapak Ibu sendirian gitu ya, sendirian itu memakai ada misalnya tilawah gitu ya. Kalau saya biasanya setelah sholat berusaha untuk tilawah dan suaranya dijaharkan Bapak Ibu, diindahkan, dinikmati gitu. Dinikmati itu menjadi obat. Pada saat mungkin masih lama ya, belum hari Selasa atau belum hari Kamis. Jadi saya sudah tilawah dulu, memberikan ada nasihat hati dan hiburan ya, hiburan di dalam diri itu ya. Di samping saya ada hiburan-hiburan yang misalnya secara fisik ya, mohon izinnya ya, kita sih memang masih usia produktif ya, jadi kita itu masih lumrah ya, senang dengan barang misalnya seperti itu ya. Tapi kalau yang saya ukur gitu ya, kesukaan saya ini masih terbilang sangat murah sekali gitu ya, sangat murmer gitu ya, tidak sampai membuat defisit keuangan gitu ya, ibaratnya seperti itu ya. Nah misalnya saya mengkoleksi kerudung gitu biasanya untuk hiburan juga saya jejer gitu ya, untuk pemandangan yang menyenangkan gitu kan. Di samping nanti yang tidak kepake, kerudung yang tidak kepake misalnya nanti saya sisihkan ya untuk saya hibahkan seperti itu. Jadi kalau ada masuk ya, kemudian ada yang tidak kepake nanti saya keluarkan seperti itu Bapak Ibu, diantaranya seperti itu. Jadi kita bisa ada hiburan-hiburan itu dari dalam hati ya, kemudian dari juga secara fisik ya, misalnya juga memandang pasangan hidup ya gitu ya, sambil penuh syukur itu juga bisa hiburan. Apalagi kayak saya bisa ini ya, dekat dengan cucu kayak gitu ya, nanti kayak langsung netral gitu Bapak Ibu ya. Kalau misalnya ada yang mengganjal di hati itu kayak langsung bawahnya tuh bahagia gitu. Makanya saya suka, adik di mana adik gitu, Dek Kenji gitu ya, cucu saya itu kalau lihat itu kayak adem banget ya, bisa meluk ya, bisa gendong kayak gitu, rasanya senang ya. Nah itu kurang lebihnya ya Bapak Ibu semua ya, materi dari Bunda Pita untuk bisa memberikan pencerahan kembali kepada Bapak Ibu dan kita seluruhnya. Teorinya bagaimana untuk kita bisa mudah bahagia tanpa syarat ya, merilis saja lalu keajaiban datang. Pesan aja Bapak Ibu keajaibannya apa ya. Nah setelahnya akan bertubi-tubi kebaikan dari Allah, maunah-maunah yang berlimpah ruah. Saat ini juga Bapak Ibu ya, kita akan praktek untuk bisa mengobati luka batin ada di dalam diri kita. Barangkali ada ya, ada rekaman-rekaman masa lalu yang tidak menyenangkan, untuk kita bisa detok ya dengan cara yang sengaja gitu ya dari diri kita. Maka nanti Allah tidak akan mendetok kita Bapak Ibu, karena kita memang sengaja ya membersihkan gitu ya, membersihkan ada karat-karat di dalam diri kita dengan membaca surat-surat cintanya Allah dengan metode tahadus nafas ya, dengan ada ambil nafas, lepaskan, ambil nafas lagi, lepaskan gitu ya. Nah bersamaan melepasnya nafas, di sanalah bersamaan pula ada keluar energi-energi tidak baik di dalam diri itu seperti mengangkasa gitu ya, seperti mengangkasa keluar dari dalam diri kita, nanti tergantikan dari sari-sari bacaan yang masuk ke dalam diri kita dari pikiran yang sadar menuju ke bawah sadar. Makanya penting sekali Bapak Ibu jangan ngantuk gitu ya, jangan ngantuk, karena kita akan mendownload gitu ya, mendownload dengan powerful bacaan-bacaan ini. Kemudian nanti apa yang Bunda Pita sampaikan tadi dan juga mungkin sekilas dari saya ini membekas ya, ada di kuantum Bapak Ibu, besoknya mudah sekali dipraktekkan karena saat ini mengerti
paham gitu ya. Oh seperti itu ya caranya ya, karena pada waktu Bapak Ibu mau ajaib, Bapak Ibu harus rilis, harus melepas luka batin, menyembuhkan sariawan hati. Nah, saat sariawannya sembuh, nanti hidangan yang ada di meja yang telah Allah traktirkan untuk kita, yang Allah sediakan untuk kita, nanti bisa kita konsumsi dengan nikmat. Tetapi saat kita punya banyak sariawan di dalam rongga mulut kita, ya nanti makanan yang seenak apapun, sebanyak apapun, kita tidak bisa menikmatinya, tidak bisa mencicipinya, tidak bisa memakannya. Nah, maka yang tidak beruntung adalah diri kita sendiri, gitu ya. Mari Bapak Ibu semua untuk kita ambil obatnya, ya. Obat apa nih? Obat dari perasaan kita, karena perasaan kita ini adalah produk langit, Bapak Ibu. Maka obatnya produk langit juga, gitu ya. Obatnya adalah nasihat dari Allah, Quranic vibration, kemudian nanti akan memberikan syifa yang dahsyat ya untuk diri kita seluruhnya. Jiwa